Apa ada peluang menang? Kalau nggak dicoba, mana tahu. Yao Yao! Cukup. Sekarang Yao Yao ada di tanganku. Kamu curang! Masa menyerang dari belakang? Kalau situasinya begini, Kamu mau ngapain? Kamu benar-benar licik! Kamu pikir dengan melihat aku, kalian bisa kenaikan dia? Mimpi aja kalian! Bos, jangan pedulikan aku. Mau lawan mereka, lawan aja! Benar, toh kalau satu orang lolos, semua tim juga lolos. Jadi ngorbanin aku nggak masalah. bisa atau nggak kenalkan dia? Kita coba aja dulu. Tapi, kalau mati di game ini, di dunia nyata juga bakal mati. Kenapa baru bilang sekarang? Bos selamatkan aku. Yao Yao! Cermin yang normal. Cermin dalam waktu dan frekuensi lewat cermin. Ada aturan dan batasnya. Sial! Hampir sudah. Sudah, waktu bersedih selesai. Kalian sabar juga ya. Nggak langsung serang aku begitu kastil muncul. Kalau orang sombong sepertimu dibunuh dengan serangan diam-diam, nanti nggak seru. Pembunuhan dimulai. Mati kamu. Santai dulu. Sekarang masih siang. Sialan. Nggak kena. Pembatasan sialan ini. Peta buruk ini. Kapan sih gelapnya? 10 detik lagi akan gelap. Masa sih? Cepat banget. Keberuntungan ada di pihakku. Sekarang mau kabur kemana? Kenapa nih? Kok lampunya langsung padam semua? Bagus. Sekarang kabur. Kalau lawan 2 orang tanpa senjata sementara mereka bebas bergerak, pasti mati. Nggak tahu kenapa lampu kastil tiba-tiba kadang. Tapi ini kesempatan bagus. Sial. Dia kabur. Tenang. Sekarang kita sudah bebas bergerak. Masa nggak bisa tangkap dia? Lagi pula kalau Xiao Yu lolos, seluruh tim pemburu juga lolos. Jadi, kita punya banyak waktu mainkan dia. Tadi Yao Yao hilang lewat cermin. Tapi game nggak bilang mereka lolos. Artinya, cermin itu cuma salah satu jalan keluar. Dan lagi, game juga nggak bilang Yao Yao tersingkir. Kalau begitu, Xiao Yu nggak bakal apa-apain Yao Yao dalam waktu dekat. Tapi apa tujuannya dia? Kan bisa langsung bunuh aku dan Yao Yao, terus lewat cermin cari pintu keluar. Otomatis tim pemburu menang. Kalau gitu, kenapa dia repot-repot? Bawa Yao Yao? Aduh sakit! Di kastil gelap gulita begini, gimana caranya cari pintu keluar lain? Aku tahu di mana sekolahnya. Mau kutunjukkan? Si siapa? Mana orangnya? Tadi siapa yang bicara? Itu suara perempuan. Dan tiba-tiba muncul di belakangku. Jangan-jangan ada NPC di game ini? Mau kutunjukkan di mana sakon lampu kastil? Astaga! Beneran ada hantu! Hantu NPC! Tunggu dulu. Sepertinya dia tidak menyerangku. Kalau dia bisa membantuku menangkap aku pasti bisa cepat menemukan jalan keluar lain dari rumah besar ini. Coba saja. Kalau begitu tolong arahkan aku ke sana. Sudah. Sakon lampunya ada di dinding. Tapi kamu harus tunggu sampai aku pulang dulu baru nyalakan. Pulang? Iya. Oh ya, kau jangan. Aku tidak bisa keluar lagi. Baiklah. Oh iya, aku ingat kamu. Lampu kastil ini akan mati sendiri setelah 15 menit. Jadi hati-hati ya. Oke, aku sudah sampai rumah. Sekarang kamu bisa ada aku ya. Asyik. Ini NPC yang baik. Sepertinya bahanku benar. Dari suaranya, sepertinya wah NPC ini ada di dekat sini. Aku harus cepat menggeledah lantai 2.
kalau tidak ada langsung ke lantai 3. Dan suara NPC tadi sepertinya datang dari arah ini. Kok lampunya tidak dinyala? Sial! Lampu sialan ini hampir saja menyilaukan mataku. Ayo, terus cari. Dia di sana. Cepat duga larinya. Embus besar. Sekarang ya sudah hilang. Lihat saja kamu. Mau lari kemana lagi? Gawat, tadi waktu lampunya belum nyala. Mungkin masih bisa pakai kegelapan untuk sembunyi dari kejahat mereka. Sekarang lampunya nyala. Mau sembunyi dimanapun pasti mati. Kenapa malah lari ke lantai 3? Kau sekarang mati tanah buaya. Pasti masih ada harapan. Apa kita tahu ya? Demi mencari peti misi. Susah seperti Uingona. Ini keren banget. Bangunan ini menyimpan berapa banyak rahasia sih? Jangan-jangan lukisan dinding ini juga bisa hidup dalam kegelapan. Atau jalan keluar dari rumah besar ini ada di dalam lukisan ini. Tianshan, kamu gadah lantai 2. Aku gadah lantai 3. Baik. Sial. Mereka cepat sekali datangnya. Satu-satunya tangga untuk kabur sudah diblokir mereka. Di seluruh lantai 3 tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan lagi, waktu pendinginan jam saku Dafu juga belum selesai. Ini kayaknya agak susah. Ada apa? Ada orang yang mau membunuhmu. Cepat, sembunyi tempat kami. Kalian bisa mau aku? Cepat masuk. Topai masuk. Astaga, NPI ikan dimensi gayu masih menurunkan dimensi diri sendiri. Ayo, banyak daya. Selamat. Meskipun sekarang, benar-benar huruf saya ini bisa lolos sendara. Tapi kalau pengejar naik dan tidak menemukan orang, apa mereka akan curiga dengan lukisan ini? Orang yang mana? Tadi jelas ada suara di lantai 3. Ruangan yang semua dindingnya batu ini. Tidak ada orang yang bisa kabur. Jadi, Satu-satunya kemungkinan adalah Astaga! Detak-detaknya! kamu menyamar jadi lukisan di sini. Dan sembunyi di dalam lukisan dindingnya. tebakanmu tepat sekali. Ternyata benar yang ditakutkan yang datang. Tahu gitu. Cari pelan-pelan. Aku mau lihat. Kamu tikus ini. Sembunyi di mana? Nyonya besar punya banyak waktu untuk enggak kamu? Tidak bisa. Kalau begini terus, pasti akan ketahuan sama dia. Untuk apa aku datang nih? Mengubah aturan kematiannya. Bunuh dia saja. Atau cari cara untuk mempunyai ini masuk ke dalam boxan. Kawan, ke sini. Kalau aku bisa membantu minta dewa itu masuk sini, kalian bisa tidak membunuhnya. Terus di dalam lukisan ini, Tentu saja bisa. Kami lukisan dinding ini adalah NPC tersembunyi di pihak pelarian. Kami bisa mengantuk kalian tanpa syarat. bagus sekali ketemu beberapa NPC ramah berkultur. Keberuntunganku luar biasa. Oh, akhirnya nggak juga dan keluar untuk mati. Mati? Kayaknya kamu yang lagi frustasi. Aku baik hati keluar buat bantu kamu. Kalau enggak, dengan kemampuanmu yang payah itu, kapan bisa nemuin aku? Asal kotak nggak ajar. Cari mati. Tadi kamu cuma beruntung. Tapi kali ini, kamu nggak akan seberuntung itu. Standar ya. Kamu punya teman? Teman-teman, bolong kuat-kuat. Apa? Ini kenapa? Sialan M, apa yang kamu lakukan padaku? Demi langit dan bumi, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma berdiri di sini ngeliatin kamu menembak ke arahku. Baiklah, sisanya kuserahkan pada kalian. Siap. Keluarkan aku. Sialan M, kamu tunggu saja. Sudah-sudah, kamu keluar dulu sana. Aneh sekali. Tadi perempuan berkeping ini bikin keributan besar di lantai 3. Tapi pengejar di bawah nggak ada yang naik buat bantuin. Ini nggak masuk akal. Jangan-jangan ada sesuatu di lantai 3 yang bikin dia nggak bisa naik? Sebah, bukakan tik dulu. Yang penting sekarang cari petunjuk jalan keluar dari perkebunan ini. Lukisan ini, aku ingat kayaknya ada juga di lantai 1. Sepertinya setiap lantai ada lukisan dinding ini. Tunggu, jangan-jangan ini kunci untuk kabur dari perkebunan? Lukisan ini mungkin juga sejenis NPC.
Coba tanya deh. Kak, aku mau tanya. Kamu tahu nggak jalan keluar dari perkebunan ini di mana? Tahu. Astaga, beneran NPC. Suara ini yang tadi di kegelapan bantuin aku nyalain lampu. Ini pasti berhasil. Kalau gitu bisa kasih tahu aku jalan keluarnya di mana? Tidak bisa. Sebenarnya kasih tahu kamu jalan keluarnya juga bisa sih. Serius? Tapi aku punya syarat. Apa? Kamu bawa lukisan ini bersamamu. Bawa aku kabur dari perkebunan. Kalau aku sudah keluar dari perkebunan, baru aku kasih tahu kamu lokasinya. Kabur dari perkebunan? NPC ini juga mau kabur dari perkebunan? Tunggu. Kamu aja nggak kasih tahu aku jalan keluarnya. Terus kabur gimana? Dek, kamu mikir apa sih? Azoko, kamu kasih tahu aku jalan keluarnya. Terus gimana caranya aku bawa kamu kabur? Masuk ke dalam lukisan, tanda tangani kontrak denganku. Baru aku kasih tahu kamu lokasinya. Tanda tangan kontrak. Aku ingat orang lukisan dinding bilang mereka adalah NPC ramah di pihak kalian. Kalau begitu, masuk dulu dan lihat. Ini situasi apa? Aku bisa masuk ke dunia nyata terpisah dalam lukisan. Ini gadis dari lukisan dinding. Tunggu sebentar ya, pemain. Jadi sebenarnya dia ini siapa? Sepertinya bukan NPC biasa. Aturan mati khusus pemain spesial Pripena kabur dari perkebunan. Astaga, aturan matinya adalah kabur dari perkebunan. Terus gimana caranya aku bawa dia keluar? Jangan-jangan harus bantu dia ubah aturan matinya? Sudah, kamu lihat dulu. Kalau setuju, kita tanda tangani kontraknya. Bergabung ke timku. Ini cara dia keluar dari masalah. Oh iya, kalau dia gabung ke timku, asalkan aku menang, dia juga menang. Terdeteksi kontrak yang bisa ditandatangani. Anda sedang menandatangani kontrak dengan Pripena. Tapi kemana dia harus pergi setelah kabur dari mana ini? Ikut aku kembali ke dunia nyata? Atau tetap jadi barangku dan ikut aku kembali ke game ruang? Gimana? Kamu aku gak bohong. Lagian tim kamu gak ada yang di sini kan? Aku bisa bantu kamu jadi support. Pas banget. Tenang, aku orangnya jago kok. Dan super kuat loh. Kok ada yang sebaik ini ya? Kayaknya ada yang aneh deh. Terdeteksi secara sembunyi dalam kontrak ini. Apakah pemain ingin mengubahnya? Tampilkan syarat tersembunyi. Sayangi aku, lindungi aku. 1. Base yang jadi barang sementara M. Punya hak untuk membatalkan hubungan tuan dan hamba. 2. Selama jadi barang M. M harus sayang dan lindungi aku. Ajak aku makan makanan enak. 3. Gila, ada 100 syarat tersembunyi. Ya ampun, ternyata benar. Hapus semua ini sekarang. Ubah syarat tersembunyi Bayesian. Sudah dihapus. Ganti syarat tersembunyi jadi Bayesian sebagai barang M harus patuh pada semua perintah M. Apa kata M, dia harus lakukan. Dan M punya hak untuk menambah peraturan lagi. Pemain M berhasil mengubah. Baiklah, tanda tangan kontrak ya. Oke, kasih tahu caranya. Tinggal tahu tangan kamu di kontrak ini. Selesai deh. Oke, Hore, dapat orang gampang satu. Nanti buat ngeluh aja soalnya kan. Apa yang layani? Enak banget. Selamat, kontrak dengan Bayesian berhasil dibuat. Bayesian akan jadi barang yang membantu Anda bertarung. Bayesian, level F, skill mengubah sampah jadi harta, 1000 wujud. bantu aku bertarung? Jangan-jangan dia bisa berubah jadi senjata tempur? Oh, otak sudah ditangani. Sekarang kasih tahu, di mana pintu keluar dari Mano ini? Sebenarnya pintu keluar itu udah kamu lihat. Itu cermin antik di lobi lantai 1. Benar juga tempatnya di situ. Tapi aku ingin Yoyo dan yang lain tahu itu. Sistem game gak bilang mereka berhasil tamat. Jangan-jangan lewat cermin itu sebenarnya. Oh ya, jalur cermin antik cuma bisa dibuka 3 kali. Tiap 20 menit sekali. Pembukaan berikutnya tinggal 5 menit lagi. 5 menit? Tunggu apa lagi? Ayo cepat! Oh, oke. Aneh, kok aku nurut aja gini? Pintu keluar terbuka 5 menit lagi. Jam saku kapten selesai codong 8 menit lagi. Berarti, aku cuma punya 5 menit. Harus pakai aturan mati pasti dan habisi monster laba-laba ini cepat. Padahal dia ada di tangga.
Tapi nggak naik-naik buat nangkep kamu. Dia kenapa sih? Bukan dia nggak mau naik, tapi dia nggak bisa naik. Hah? Vision, Bin. Aku ingat di kontrak yang kamu bisa berubah jadi apa aja kan? Tentu saja. Yang bisa aku ubah. Tung awin kiat, gak ada yang bisa aku jadi. Bilang aja, mau aku jadi apa? Sebenarnya, aku mau kamu jadi. Apa? Suruh aku jadi itu? Oke, gimana tuh dah? Kamu suruh aku jadi bikin aslas? Gimana caranya? SHH, bukan yang itu. Pedang besar yang bilahnya lebar, dan bau jian. Oh gitu. Aku tadi nggak jelas dengarnya. Nanti ikuti perintahku, kita selesaikan dalam 3 menit. Oke. Oke, serahin sama aku. Lantai 3 udah hening. Kayaknya Kimura juga udah kalah. Kamu lagi cari siapa? Mau aku anterin? Jangan buru-buru dong. Cari siapa? Aku anterin ya. Suara ini keluar dari lukisan wanita itu. Di sana, mau lari kemana? Jangan bilang kamu pikir bisa menipu aku dengan trik murahan begitu. Ilusi kah? Kemampuan deteksinya sangat kuat. Untuk amannya, sebaiknya kita cari tahu dulu semua kemampuannya sebelum melancarkan serangan itu. Ya, tentu aku tahu itu. Jadi kamu di sini. Mati kau! Kemampuanmu tidak bagus juga ya? Bisa kita lihat yang jelas dulu sebelum menyerang? Memang punya skill juga. Bisa menghindar dari seranganku padahal jaraknya sedekat ini. Sayangnya, kamu tidak tahu diri? Berani-beraninya menantang kami berkali-kali. Tidak tahu diri? Tidak perlu. Aku ini orangnya suka hidup di ujung tanduk. Bagus. Ini kamu yang memaksa aku. Ayo datang saja. Gawat! Kian Shen mengaktifkan skill pemburu. M pasti habis sekarang. M sudah menemukan NPC itu. Ranggapannya bisa dia ciptakan. Seharusnya tidak terlalu buruk. Jadi M, seharusnya masih punya sedikit peluang menang kan? Mati kau! Datang. Hati-hati. Apa? Siapa? Jing Jihua? Hah? Datang lagi satu yang cari mati. Kalau kamu suka jadi pahlawan, aku habisi kamu duluan. Kapan saja. Ini bagaimana? Bukannya dia sudah mengkhianati tim kalian? Kenapa sekarang tiba-tiba baik menyentuh kamu? Siapa tahu. Tapi ada satu keuntungannya. Dia bisa mengalihkan perhatian Tian Shen sementara waktu. Jadi lebih mudah bagi kita mencari celah. M. Yu Chun bilang kamu mengkhianati M dan yang lain. Kenapa sekarang tiba-tiba kembali? Coba aku tebak. Apakah karena hati nuranimu merasa bersalah? Jadi mau kembali untuk menebus kesalahanmu? Ini tidak seperti gaya lama kamu. Hei, laba-laba itu. Kamu yakin sudah melepas pembatas? Melawan satu penghindar saja selama ini. Kamu bisa tidak sih? Kamu pikir dengan pisau murahan begitu bisa mengalahkan aku? Jangan bermimpi. Oh, tidak dicoba dulu bagaimana tahu? Pedang ini memang sengaja aku siapkan untuk kamu. Apa? Dari mana kamu tahu? Benar saja. Kamu yang berubah jadi laba-laba. Paling takut sinar ultraviolet. Cepat lepaskan aku. Baiklah. Permainan panjang ini. Cepat lepaskan aku. Saatnya berakhir. Pemain Jing Jihua membunuh pemburu Qian Shen Huizi. Pemburu tersisa 1 orang. Pengkhianat 1 orang. Kamu bisa berubah tengah ya? Akhirnya selesai. Berapa lama lagi portal terbuka? Masih sempat. Masih ada 2 menit. Nanti setelah keluar kamu harus berterima kasih padaku. Harus satu makin aku buku. Harus tadi aku jajan. Dan harus kasih aku banyak perhatian. Baik. Iya. Jangan cuma jawab iya doang. Aku sudah tetapkan hukuman di kontrak lo. Kalau kamu tidak melakukannya. Awas aku. Apa?
Besian harus mematuhi semua perpatuannya Su Engyu. Masa bisa begini? Mah, ternyata Beisian kamu baik sekali ya. Sampai buat kontrak perbudakan segala. Dan kenapa kekuatanku juga menurun? Ini tidak benar. Seperti yang Mona bilang, menandatangani kontrak tidak akan membuat kekuatan diri menurun. Apa mungkin kamu tadi pakai terlalu banyak skill? Jadi melemah? Mungkin saja. Tapi yang penting sekarang, harus cepat batalkan kontraknya. Permintaan Su yang ditolak sistem. Ini kontrak hidup mati. Tidak bisa dibatalkan dalam komisi apapun. Astaga, ternyata aku yang kena tipu. Sudah. Ikut kakak saja. Jamin kamu hidup enak. Tidak akan kakak sia-siakan. Beneran? Iya dong. Kamu sudah bantu aku sebesar ini. Apa bohongin kamu? Asyik. Cepat amat berubah ya. Kembalilah untuk pulih dulu. Tapi kamu selamatkan nyawaku lagi. Terima kasih, M. Sama-sama. Tadi kamu juga ikut bantu kok. Seminggu, aku yang salah sama kalian. Demi poin ruang angkasaku, aku lakukan hal seperti itu. Sudah aku bilang. Tadi kamu ikut bantu. Jadi urusan kita selesai. Sekarang ya sanggah. Aku mengerti. Daunnya terbuka. Coba, sekarang. Kenapa? Masih belum aja disipu? Aku, Kalau tidak cepat, jalurnya nanti tertutup loh. baik. Kamu kira dia lukis saja itu bisa mengurungku terus. M. Kimura, ini bagaimana? Gips sekali. Lukisan dinding tadi bisa bergerak bebas karena ditopang kekuatanku. Tapi sekarang kekuatanku melemah drastis. Jadi lukisan itu tidak bisa mengontrol Kimura lagi. Mati kalian! Sial. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Sialan. Wanita pengganggu. Padahal tinggal sedikit lagi. Bagaimana rasanya diserang mendadak? Pemain Kimura Yui membunuh pemain Jinji Hua. Sisa pelarian 3 orang. Pemain khusus 1 orang. Sial. Kamu tidak apa-apa? Tidak parah, hanya kekuatanku terus melemah. Mungkin tidak lama lagi, aku akan kembali ke wujud asli. Wujud asli? Sudahlah, aku mau hibernasi dulu. Kali begitu penjual, sesini aku menang. Akhirnya keluar. Akhirnya kamu datang. Ternyata kamu masih di sini menunggu aku. Bilang saja, susah payah menyusun ke permainan mendekati aku. Sebenarnya apa tujuanmu? Aduh, kukira kamu tanya dulu di mana Yao Yao. Kalau kamu mau bilang, pasti kamu bilang. Tapi walau kamu tidak bilang, aku juga tahu dia di mana sekarang. Oh, sepertinya kamu sudah bongkar semua rahasia Manor ini. Cukup lewat cermin tadi, bisa sampai ke Manor yang asli. Dan di Manor yang asli, pemain tinggal panjat tembok keluar. Miraculous dan more. Berhasil selesaikan permainan. Pemain Yao Yao berhasil kabur dari Manor. Rekan setim M, Jinji Hua, Beisian juga berhasil lolos. Pantas kamu. Pihak pelarian lolos duluan dari Manor. Memicu aturan tersembunyi. Pertarungan pihak pelarian dan pihak pemburu. Pihak pelarian menang. Pihak pemburu semua tereliminasi. Tim Bos M menang lagi. Keren banget, bos. Tidak kusangka. Ternyata para pemain selama ini berada di dalam cermin. Sebenarnya berbagai tempat di Manor terus memberi petunjuk ke pemain. Bunga matahari yang simetris, kastil yang sama persis, dan dekorasi aula kastil. Semua itu kan petunjuk tentang cermin. Darah lembut. Baiklah. Permainan panjang dan rumit ini akhirnya selesai. Aku juga harus pergi. Kamu ide hasaran. Kenapa aku mendekatimu? Kalau sekarang kamu kiam bilang, kamu letih lah. Kali ini, biasa keren. Atau bila kenal nggak? Dan tidak melakukan hal yang merugikanku. Jadi aku tidak akan tanya dulu. Sudah ya, ubit dulu, senayup lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Sekarang kalau memanjat tembok ini, seharusnya bisa kembali ke dunia. Tunggu dulu. Aku baru ingat aturan kematianku. Kayak pada menang. Kalau ibu kamu keluar begini, aku bisa mati dong. Sambil mau mati? Itu cuma aturan kematian.
Waktu menandatangani kontrak. Aku sudah mengubahnya untukmu. Besar-besar gitu. Aturan setiap orang kan unik. Mana mungkin kamu bisa nggak? Anggap saja aku punya cat. Punya cat bisa apa saja. Is, lutonya sama sekali tidak lucu. Ini harus pergi sekarang. Tapi, tunggu dong. Selamat kembali ke ruang pribadi Anda. Tantangan ruang kedua mulai dihitung. Peringkat King 1. Serangan damage 99,97 poin. Dukungan 99,83 poin. Peralatan tersembunyi yang diperoleh 99,95 poin. Dengan level tertinggi, inputan menyelesaikan perkebunan misterius. Dalam pertarungan, performa sangat luar biasa. Dengan status level F, mengalahkan 2 pemburu level A, menemukan pengkhianat, menyelesaikan sebuah misi sampingan. Akhirnya mendapat nilai sempurna level Triple S. Ini sudah kedua kalinya M dapat hadiah level triple S ya. Gila, sebelum dia muncul, aku selalu pikir nilai tertinggi di ruang ini level S. Setelah nonton streaming sehari, aku jadi merasa kalau aku yang main pasti bisa juga. Selamat Anda menyelesaikan misi kedua Anda. Hadiah yang Anda dapat sebagai berikut. Mendapat poin plus 4.000 poin. Total poin saat ini 4.824 poin. Pembagian poin atribut acak 10 poin. Item beruang level triple S, pensian. Skill universal, terapi sel elektrik. Penghargaan ruang, penjelmaan. Terapi sel elektrik dan penjelmaan. Sistem, tampilkan efek DL kedua skillku ini. Terapi sel elektrik, merangsang aktivitas sel dalam waktu singkat meningkatkan semua atribut tubuh. Ada efek samping ringan. Skill ini sebagai skill universal bisa digunakan di pertandingan apapun. Tenggelam, di dunia nyata bisa membuat model karakter virtual bisa berubah menjadi model karakter M. Terapi sel elektrik bisa dibilang skill durasidakan yang ampuh. Nanti kalau keluar, coba dulu efek sampingnya pakai pensian. Sel berikan baik terus nyata. Tingkatkan ketiga atribut dimensiku jadi 15, atribut mental jadi 30. Sedang ditingkatkan, mohon tunggu. Selamat. Level hidup Anda naik dari level F ke level E. Terus berusaha. Buka panel pribadi. Bagus-bagus, semakin kerja di pejuang segi 4. Waktu habis, Anda akan kembali ke dunia nyata dalam 3 detik. Bersiaplah. Pemain M sedang kembali ke dunia nyata. Harus diakui, permainan ini memakan waktu cukup lama. Masuknya siang hari, keluarnya sudah pagi hari berikutnya. Kenapa kamu tidur di sampingku? Ngapain ayah? Mana ada meja singaman kasur? Terus, kamu dapat baju dari mana? Cewek punya baju banyak kan wajar. Sudah ya, jangan bahas itu dulu. Sekarang cepat ajak aku keluar makan enak. Aku bisa ajak kamu keluar. Tapi kamu harus setuju beberapa syarat dulu. Syarat apa? Pertama, di luar panggil aku Tuan atau Su Emu. Kedua, setelah jadi manusia, siapapun yang ngomongin soal permainan ruang sama kamu, jangan dijawab. Oke, Baiklah, sekarang kita berangkat. Tadi aku dapat kemampuan baru di ruang dinasti. Aku mau coba sekarang. Kemampuan apa? Terapi listrik sel. Mulai. Rasanya ini. Kesulitan banget. aduh. Diam sedikit. Wah, ternyata efek samping terapi listrik bisa bikin korteks otak jadi terangsang. Dan rambut jadi mengembang karena kejutan listrik ringan. Kamu rusak rambutku. Bukannya kamu mau makan? Jadi, apa ya? Pergi. Tunggu sedikit. Kenapa kamu habis makan? Aku mau ini. Sama ini juga. Ini. Astaga. Kamu memang doyan makan ya? Sebentar aja, kamu hampir habisin uang jajan 2 bulan kita. Uang 2 bulan? Masa sih? Apa maksudmu, Masa? Minggu ini jangan makan lagi. Kalau makan terus, aku bangkrut. Kok bisa begini? Katanya hari ini SMA Yujuan ada acara pertemuan petualang. Mereka undang banyak petualang hebat dari berbagai universitas buat ceramah. SMA Yutuan. Itu kan SMA si pemilik tubuh asli ini? Dan acara itu juga ada pasar lelaknya. Dijual berbagai barang aneh hasil dari ruang dimensi. Gimana? Mau lihat-lihat tidak?
Pergi. Tentu saja pergi. Pasar luar. Barang-barang dari ruang dimensi. Menarik juga. Beisian, aku mau ke sekolah sebentar. Kamu beroyot zero. Tidur di saku celana aku aja. Aku buat kedalaku. Kue kecilku. Ayah gorengku, kita gorengku. Sudah. Nanti pulangnya. Aku berikan kue kecil, boleh tidak? Memang situ kemakan paling gampang di wudhu. Kakak Suya sudah pergi ke menara televisi pusat kota. Rencana kita akan segera dimulai. Ini akan jadi eksperimen yang luar biasa. Kalau berhasil, Kakak Suya akan punya kesempatan naik ke tingkat es yang belum pernah dicapai siapapun. Guild Chiang kita juga akan punya pengaruh besar di ruang dimensi. Apa? Kakak Suya mau naik ke tingkat S? Bukannya misi kita tangkap mata-mata guild dan cari M? Iya, Kak. Kok Kakak tidak pernah bilang soal ini ke kita? Jadi, Kak, misi kita yang sebenarnya apa? Saat genting korbankan kesempatan hidup kalian. Bantu Kakak Suya berhasil naik tingkat. Dia cuma tameng. Buat nutupin proses naik tingkat Kakak Suya. Kalau M memang cowok 18 tahun. Dan ternyata dia salah satu dari kita. Dia akan ambil keputusan yang tepat. Nanti. Aduh. Masa sih? Aku baru sampai sekolah. Hah? Kakak kandungku? Halo? Xiao Enyu. Kak. Xiao Enyu, kakak dinas berapa hari? Selama ini, kamu harus baik-baik di rumah ya. Kak, kakak sekarang di mana? Kok anginnya kencang banget? Oh, aku sekarang di lantai atas menara televisi lagi bukan? Ada 300 meter lebih. Sampai fobia tinggi aku mau kamu. Oh iya, kayaknya mau hujan. Kamu ini cepat keluarkan keciumannya. Dari suara angin di telepon. Air tidak angin 5 skala. Di ketinggian 300 meter. Bisa ada angin kencang di atas 5 skala. Masa menara televisi sekuat itu? Kak, jangan-jangan kakak lagi ngapain yang bahaya? Iya, aku bisa ngapain yang bahaya? Aku masih punya kamu kan? Selama aku dinas, kamu harus baik-baik di rumah. Jangan kemana-mana. Kakak masih ada urusan. Tutup dulu ya. Baik, aku tunggu di rumah. Obrolan ini kayak orang mau ngasih pesan terakhir aja. Jangan-jangan dia kenapa-napa ya? Hah? Ini apa? Bukannya aku lagi di dunia nyata? Kok bisa muncul panel game ruang dimensi? Pemain Link menggunakan kartu skenario khusus membuka tantangan game ruang dimensi di dunia nyata. Lokasi misi kali ini adalah Kota Linhai. Info misi akan diumumkan 1 jam lagi. Sekarang, usahakan untuk tetap hidup. Xiaoyu, kamu nggak ikut game ruang dimensi dunia nyata kali ini? Nggak deh. Baru selesai game yang panjang. Aku perlu istirahat dulu. Lagi pula, kali ini ada Mang She dan yang lain buat bantu Tuan Lin. Aku nggak usah ikut campur. Xiaoyu, makasih banget ya kali ini. Ketua, Berkat kamu, putriku bisa pulang dengan selamat. ketua terlalu berlebihan. Waktu itu aku udah dipilih jadi pengkhianat sama para pemburu. Jadi aku pakai satu kesempatan bebas mati. Biar tim pelarian kita yang menang. Dengan mencegah Oya jadi Sandra, bukan cuma nggak bikin Kimura curiga, tapi malah bisa lindungi Oya sekaligus meresik kayak buat M. Biar dia fokus lawan para pemburu. Kamu benar-benar sekali pukul 2 burung. Iya sih. Cuma kayaknya waktu itu Yao agak kaget. Lepaskan aku, perempuan jahat. Kok kamu bisa licik banget sih? Padahal aku udah percaya sama kamu. Baiklah, aku lepasin kamu sekarang. Kamu lari duluan tempat Muhnete ya. Kalau kamu bisa lari ke depan, terus manjat tembok keluar, kamu menang. Masa kamu sebaik itu? Jangan-jangan ini tipuan lagi? Di depan kamu ada pengkhianat. Kalau diam di tempat, ia mati juga. Nggak usah, aku lari sendiri. Intinya, dari game kemarin, aku jadi tahu kemampuan M. Kalau dia bisa gabung guild Chiang kita, aku yakin kekuatan guild kita bakal naik banyak. Baik, urusan ini akan aku atur. Kamu manfaatin waktu Link naik ke kelas S ini buat istirahat ya. Baik, ketua. Untung sekeliling gak ada orang dan kamera. Jadi aku bisa pakai hadiah game ruang dimensi yang namanya transformasi ini. Kalau nggak ada penyamaran, fakta kalau aku MU ikut M bisa ketahuan. Kalau sampai begitu, hidup tentram aku udah selesai. Tapi ngomong-ngomong, pemain Link ini siapa sih? Kok bisa buka game ruang dimensi di dunia nyata?
Bisa buka game kayak gini, pasti orang level jago banget ya. Serius Messi? M baru selesai game terakhir belum lama. Sekarang udah mulai tantangan lagi. Dan kali ini game ruang dimensi di dunia nyata pula. Ini gimana ceritanya? Orang ini besi ya. Duel hidup mati sampai begadang segala. Lihat deh, gedung di belakang M. SMP Yuchuan. SMP Yuchuan. M itu penantang dari negara kita. Kota Linhai. Astaga. Tapi kan masuk ikut punya yang tanda besar jual sih. Terus kita orang biasa gimana dong? Tunggu, apa sih? Aku pernah di Kota Linhai. Mana ada hujan deras? Peringatan khusus. Semua orang di skenario dunia nyata adalah karakter virtual yang disalin. Skenario tidak akan berdampak pada dunia nyata. Dua skenario nyata kali ini hanya mengundang penantang berusia di atas 18 tahun yang punya kesempatan bebas mati. Dan sukarela ikut game. Oh, begitu. Kirain aku harus masuk ruang dimensi kabur lagi. Kenapa misi kali ini baru diumumkan 1 jam lagi? Jangan-jangan 1 jam ini ada tujuan khusus ya? Orang-orang Guild Chiang. Beneran gak sadar sama gerakan kita. Mata-mata Guild Telang memang mantap. Kalau bukan karena intel dari mata-mata Guild Telang, kita mungkin beneran ketipu Guild Chiang. Kali ini, kita harus hancurkan sebagian besar kekuatan Guild Chiang sekaligus. Biar Guild Chiang kalah jauh dalam kekuatan khusus. Dan pengaruhnya di ruang dimensi jatuh ke titik rendah. Game kali ini bukan cuma bisa bikin aku naik ke tingkat S, tapi juga bisa bikin petinggi guild yang datang naik 1 level. Kalau begitu, posisi guild sumpah di dimensi ini bakal makin kuat. Kalau kali ini bisa naik ke tingkat S, aku bisa terus dampingi Xiao MU. Pemain Zeus pakai kartu gabung skenario masuk skenario. Skenario nyata diperluas. Pemain Aussie tanding pakai kartu gabung skenario masuk skenario. Skenario nyata diperluas. Pemain Kasiluo pakai kartu gabung skenario masuk skenario. Skenario nyata diperluas. Tikus-tikus itu karya tua kita. Pemain pakai kartu gabung skenario. 4 guild besar bertarung. Aturan khusus aktif. Mode misi berubah. Peta skenario game mulai berubah. Zeus, Aussie tanding, Kasiluo, mereka semua datang. Ketiga guild besar ini jelas mau bersatu bikin masalah. Ada pengkhianat di petinggi Guild Chiang. Mustahil. Yang tahu rencana ini nggak banyak. Pengkhianat itu kemungkinan besar ikut link masuk ke duel skenario nyata kali ini. Yang bisa kita lakukan sudah kita lakukan. Sekarang cuma bisa berharap sama mereka yang masih di lapangan. Rahasiaan kita udah segini. Kalian masih juga datang, tunggulah. Kalau nggak bisa menghina, ayo kita bertarung. Mangshi, kalian bawa tim kecil mulai bergerak. Yang lain dengar perintahku. Ini pertandingan yang tentukan nasib kita. Mati pun harus menang. Baik. Yang mulia, siap hadapi tantangan dari kami semua? Ternyata urut jika aku naik ke tingkat S. Persiapan kalian besar juga. Kalau Anda bisa naik level walau kami semua halangi, kami nggak bisa bilang apa-apa. Lin, kesempatan bebas mati kamu harusnya udah habis. Hari ini hari terakhir kamu. Gak separa bebas mati itu sih, Pak. Cuma orang lemah yang takut mati. Selama misi berubah, semua guild dilarang bertarung dalam bentuk apapun. Kalau bertarung, langsung kalah dan langsung mati. Serang Ling setelah game mulai, kayaknya agak susah nih. Kalau nggak bisa bunuh Ring sebelum game, aliansi guild kita nggak ada gunanya. Yang mulia, sepertinya keberuntungan Anda bagus hari ini. Pertarungan kita di dalam game. Pemain Kasiluo pakai kartu pengeras skenario. Sebelum masuk skenario, aku lihat siaran langsungmu. Kamu ada di suatu tempat di kota Linhai. Habis pertandingan ini hajar Ling. Aku bakal tantang kamu. M juga ada. Pertandingan makin seru. Sampai jumpa. Sepertinya naik ke tingkat S kali ini. Harapannya tipis. Tempat guild besar bertarung. Nggak tahu aku masih bisa hidup sampai akhir atau enggak. Kalau nggak bisa hidup sampai akhir, Xiao MU gimana nasibnya? Ya ampun, badai ini datang tiba-tiba banget. Baju Suya kayaknya bakal hancur. Tunggu dulu. Kalau langsung pulang begini, identitas dan alamatku bakal langsung ketahuan dong. Sistem, aku bisa minta nggak di-sharekan untuk sementara waktu?
Sebagai tamu tetap siaran langsung, Anda punya hak untuk tidak disorot kamera kapan saja. Kamera siaran langsung bisa pergi paling lama setengah jam. Setelah setengah jam, Anda akan kembali dalam kondisi bisa disiarkan kapan saja. Semayang. Cukup. Sistem. Pakai hak istimewaku. Hitung mundur hak siaran 30 menit dimulai. Suara ini, Suara kunci. jangan-jangan Suya pulang? Pintunya dibuka. Tunggu, ada orang sengaja pelankan suara kunci yang berputar. Ini bukan Suya. Sepatu di depan pintu. Soalnya masih basah. Berarti dia memang ada di rumah. Su MU, kamu di rumah? Suya suruh aku mencarimu. Tingkah mencurigakan seperti ini, jelas ini jebakan. Bagaimana ini? Kalau langsung berhadapan dengannya, kayaknya aku bukan lawannya. Benar juga, aku masih punya hantu pena. Pakai kemampuannya, harusnya bisa lolos untuk sementara. Sudah Su MU, jangan main petak umpet lagi. Cepat keluar. Tidak ada orang. Aneh, tadi aku sudah menggeledah seluruh tempat di rumah ini. Tidak ada tanda-tanda dia. Yang tersisa cuma ruangan ini saja. Jangan-jangan membuat kesan Su MU pulang juga bagian dari rencana Ling? Misi gagal, aku tidak berhasil menangkap Su MU. Kalau begitu laksanakan rencana awal. Ambil pakaian Su MU, cepat bergabung dengan kami. Pakaian Su MU. Ternyata Suya itu Ling. Pantas saja Cobra tiba-tiba mau menangkapku. Ternyata mereka mau menculikku, lalu mengancam Suya. Sayang sekali, Cobra dan pengkhianat itu pasti tidak menyangka kalau aku adalah M. Asal aku dapat kesempatan bertemu Suya, kalian para pengkhianat akan terbongkar sepenuhnya. Tidak kusangka. Karena pemain Cobra bertindak sendiri sebelum permainan dimulai. Mengganggu ketertiban permainan, sebagai hukuman, identitas asli Cobra akan diumumkan. Identitas aslinya adalah mata-mata dari Guild Lang. Tidak kusangka orang ini ternyata mata-mata yang dikirim Guild Lang. Dia memang pandai menyembunyikan diri. Ketua, soal Su MU dia. Benar, Su MU adalah keluarga Ling. Dan dia satu-satunya keluarga Ling. Tujuan mata-mata kali ini adalah menculik Su MU untuk mengancam Ling. Bukankah masalah keluarga Ling itu sangat rahasia? Kalau begitu, identitas P ini bisa kita persempit lagi kan? Aku sudah punya gambaran orangnya. Toh di ruang itu, yang pernah bertemu Ling cuma beberapa orang saja. Kalau begitu ketua, sekarang bagaimana dengan Su MU? Sekarang, segera masukkan keamanan Su MU ke tingkat perlindungan tertinggi. Selain itu, langsung siapkan pesawat ke kota Linhai. Aku harus segera ke sana. Siap. Sudah lewat 20 menit. Cobra harusnya tidak akan kembali lagi kan? Sekarang akan diumumkan peraturan pertandingan mode permainan ruang realitas. Secepat ini sudah mau dimulai? Pertandingan kali ini adalah mode khusus. 4 kekuatan bertarung, perang antar guild. Pemenangnya hanya satu guild. Pembuka pertandingan adalah pemain dari Guild Chiang. Jadi peraturan kali ini akan mengandung unsur budaya Tiongkok. Permainan ruang kali ini bernama Perang Catur. Setiap guild punya 16 buah catur yang mewakili identitas khusus. Jenderal terbunuh, seluruh anggota guild mati. Orang yang terpilih akan mendapat identitas buah catur. Mereka akan punya kekuatan dan batasan khusus. Penantang yang tidak terpilih akan menjadi pelindung. Pelindung harus di wilayah mereka sendiri, melindungi buah catur guild mereka, dan membunuh buah catur guild lain. Peraturan rahasia khusus buah catur akan diumumkan ke setiap buah catur setelah mereka terpilih. Selamat, kamu mendapat identitas buah catur. Berikut peraturan khusus buah catur. 1. Kalian akan diberi identitas dan penampilan baru. Sebagai batasannya, kalian tidak akan tahu catur apa yang kalian wakili. Identitas buah catur kalian, jika terbukti dengan cara apapun oleh guild lawan atau pelindung guild sendiri, langsung mati. 3. Hanya buah catur yang bisa membunuh buah catur. Kekuatan buah catur dibatasi di tingkat F. 4. Setiap buah catur mati, posisi dan identitasnya akan diumumkan. Peraturan kali ini cukup menarik. Tapi,
Buat aku yang pakai curang, memangnya ada gunanya? Kalau kekuatan guild nggak bisa dipakai di peta segede ini, kapan kita selesainya? Dengan pertarungan kacau kayak gini, nggak ada cara buat ngejar guild Ciang. Kalau begitu, setelah masuk, bunuh siapa aja yang ketemu. Kalau aturan berubah, harus utamakan kepentingan guild. Soal sekutu, itu apaan sih? Aturan game ini makin susah aja. Gimana ini mainnya? Yang paling penting, para guardian dari 4 guild besar nggak tahu aturan bidak guild masing-masing. Mereka pasti akan cari cara buat nemuin bidak guild mereka sendiri. Kalau sampai ada guild yang tersingkir sama orang mereka sendiri, mau banget dong. Habis dah, habis. Kaso, aku yang bikin kamu celaka. Kenapa aku bisa goblok banget nolongin kamu ganti beberapa rekan yang pintar? Kalau sampai mereka nemuin kamu, guild kita hancur. Sekarang mulai random pilih identitas bidak. Karena aku punya ceat, coba deh. Wah, bener aja. Aku bisa bebas pilih satu jenis bidak sebagai bidak wakil. Kalau begitu, pilih general aja. Soalnya kunci kemenangan kali ini ada di general. Kekuatan khusus bidak general. Kematian pertama akan ditanggung bidak penasihat. Aturan atas bidak general. Saat berhadapan langsung dengan bidak jenderal musuh, siapa yang duluan lihat mata lawan, dia yang menang. Dapat nyawa ekstra, dan hampir nggak ada aturan pembatas khusus. Aku pilih bidak jenderal. Selamat, Anda mendapat bidak jenderal. Sedang mencucukkan identitas dan menghilangkan bom. Game segera dimulai. Semoga Anda meraih kemenangan. Hah? Ini di mana? Identitas Anda, dokumen Hua yang masih kurang mega asal oleh dia jemaah. Setelah permohonan pulang ditolak, dengan terpaksa Anda beralasan istirahat, lalu bawa keluarga berlibur ke villa pribadi ini. Aku punya keluarga. Keluargaku di mana? Sayang, Astaga, habis berubah wujud langsung dapat istri sama anak. Aku belum nikah tapi udah jadi bapak. mau cek identitas 2 orang di depan kamu? Fungsi cek identitas bisa dipakai 2 kali dalam 1 jam. Cepetan dong. Qin Yao, bidak wakil penasihat identitas samaran. Lin Yao, anak perempuan dokter keturunan Hua bernama Lin Enyu. Su Ya, bidak wakil penasihat identitas samaran. Lin Ya, istri dokter keturunan Hua Lin Enyu, ketua grup Aba dan intelijen Guild Jema. Suya, kakak juga ada di sini dan jadi istriku pula. Lin Yao ini jangan-jangan Yao Yao ya? Ini apa lagi? Sistem juga kasih metode pembunuhan sempurna. Sistem, coba cari contoh ketiga dulu. Apakah akan mencari bagaimana cara alami memulai topik pencegahan dengan Qin Yao dan Suya di depan? Jawaban, 5 detik lagi. Bilang ke Suya dan Qin Yao, udaranya dingin. Kalian masuk aja dulu biar hangat. Bisa gitu? Udaranya dingin, kalian masuk ada dulu biar hangat. Sayang, Wah, fitur ini keren juga kayaknya. Tolong jelasin, ini sebenarnya kenapa sih? Aku cuma nurut kata Kak Cobra, mau masuk buat nemuin bos M dan ngucapin terima kasih. Kok tiba-tiba jadi bidak? yang penting sekarang harus cepat nemuin Binda Jenderal. Agak pencacah aku. Halo, benar. Aku pura jadi satu keluarga. Setidaknya acting yang benar, Bang. Kalau satu keluarga tapi kaku gitu, keluar-keluar langsung ketahuan palsu. Perkenalan dulu, aku M. Kalian siapa? Kalau aku jujur soal identitas ke mereka, harusnya mereka jadi percaya kan? Bos, aku Yao Yao, aksesori kecilmu yang setia. Belum sempat berterima kasih atas permainan terakhir. Untung kali ini ketemu kamu lagi. Oke. Yao, turun dulu ya. Yao Yao, aku kata Suya. Kamu ngasih ingat aku? Kamu kata Suya? Astaga, aku ini lagi beruntung banget atau gimana sih? Kakak Suya yang peringkat 1 dan bos M ketemu sama aku semua. Kali ini aku bisa tenang dari aksesori kecil lagi deh. Peringkat 1? Meski tadi sudah duga Suya itu jago, tapi ternyata dia lebih hebat dari perkiraanku. Fantasiku udah rela buka identitas sampai sadar aku buat ancam dia. Jadi begitu alasannya. M, ternyata kita cepat juga ketemunya.
Tapi, permainan kali ini berbasis guild dari tiap wilayah. Aku penasaran kamu masuk sebagai guild mana. Aku. Karena pemain M dapat gelar narasumber tetap siaran langsung. Dan kebetulan ada di area permainan kali ini. Maka Anda otomatis masuk wilayah Huaxia sebagai pemain dari guild Chiang. Aku sebagai Mau dari guild manapun si bos. Dia pasti bukan orang jahat kok. Soalnya waktu satu tim sama bos, dia nggak pernah nganggap aku jago. Masling dan tweet aku dengan sabar. Oh, aku menang terus. Kalau aku dalam bahaya, dia langsung datang nolongin aku. Jadi kakak Suya, tenang aja. Dia pasti bukan mata-mata atau Aka. Ternyata di mata Yao, aku sekeren ini. Berarti anak ini nggak salah gue sayang. Baiklah, kita tukar info dulu ya. Aku penasihat, aturanku lindungi jenderal. Cipti saya buat kita. Aku juga penasihat. Kakak Suya kita sama. Aku jenderal. Aturanku kalau mau mati bisa pakai nyawa penasihat buat perisai. Oke, M, keselamatanmu jadi prioritas utama kita. Kalau perlu kita akan jadi perisai. Langkah pertama kita gimana? Kalau balik ke Huaxia, kemungkinan mati kita agak besar. Soalnya begitu identitas ketahuan penjaga dari guild sendiri langsung mati. Lihat kondisi malamnya aja. Kalau nggak hujan, aku keluar sendiri buat lihat-lihat. Nggak boleh. Kamu jenderal. Kalau kamu kenapa-napa, seluruh guild yang kita tamat. Jadi, biar aku yang pergi. Bos, bawa aku dong. Aku bisa kasih tameng dan pertahanan plus nyawa cadangan. Aksesori yang super berguna. Bahwa kalian berdua terlalu mencolok. Malam di Amerika Utara nggak seaman Huaxia. Lagian muka kalian kelihatan nggak aman. Bawa kalian keluar pasti banyak masalah nggak perlu. Muka kelihatan gak aman? M ini lagi muji aku dan Yao ya. Ini agak ribet nih. Mau cari bidang khusus di antara orang virtual ini, susahnya kayak cari jarum di tumpukan jerami. Halo ganteng. Mau tumpangin aku? Kita mampir ke hotel yuk. Kalau kamu mau beliin aku 2 permen lollipop, bisa aku pikir-pikir. Beli 2 permen lollipop? Jangan-jangan ini kode rahasia baru? Ganteng. Maksudmu ajak 2 orang lagi buat rame-rame? Bertiga sekaligus. Orang ini kuat nggak ya? Boleh juga. Saya masih bawa 2 lollipop. Gue kasih tip. Pergi sana. Masing-masing bawa 2 lollipop. Kasih tip? Kamu mau nyari gara-gara ya? Masih beli lollipop? Aku? Kenapa emang? Nggak apa. Pendam batang ya. Pak sebentar. Langsung saya adakan. Langkah selanjutnya jalan-jalan dulu keliling aja deh. Selamat Anda menuju akun sembunyi dari Bida Jerang. Dalam cara tertentu bisa menemukan bida spesial. Aturan bersembunyi bidak jenderal. Radar otomatis aktif. Bos, bidaknya ada di dalam sini. Benar juga. Sistem, cek identitas orang ini. Bina prajurit dari guild Gemma. Sepertinya panah hijau ini memang juga belum tentu rekan tim kita. Keluar malam ini. Untung banget. Bukan cuma ketemu jejak bina prajurit guild Gemma, tapi juga tahu alar bunyi bidak kita. Oke, permainan ini. Kamu jadi korban pertama. Minimal pusat kota. Cara ini beneran bisa berhasil ya? Tapi, aku jadi penasaran. Di mana M? Dapat petunjuk apa? Lihat sedikit. Ayo semua, selesai melihat aja. Kok ada bau parfum di badanmu? Habis dari mana kamu? Benar agak bau parfum. MGD gak ada aku keluar. Jangan-jangan cari cadangan lain? Cari cadangan lain. Pikirannya aneh. Beneran deh. Bawa parfum ini dari kurir yang tadi beliin barang. Udah deh. Aku mau ya prajurit kuno Bema. Besok pagi aku bakal habisin dia. Besok? Kenapa harus nunggu besok? Sekarang pas blokir teknologi belum buka total. Tidak habisin dia sekarang aja. Udah, aku udah merangkulan berkali dia. Tanpa ninggalin bukti. Kamu dapat roket peluncur atau apa? Gak seribet itu. Jangan ada. Lo udah pros doang. Apa? Kamu bercanda? Besok mau di mana? Di depan minimarket Tijuana.
Habis racing tidak pajui pula game ah. Kita masih sempat sarapan. Soal rencananya, besok kalian lihat sendiri. Aku juga mau dikasih kenal Iko. Buka mulut. Orang ini sangat mirip Su MU banget. Su MU. Kenapa tiba-tiba kepikiran dia? Sudah, nggak usah khawatir. Besok tinggal nonton aja. Oke deh. Percaya kamu dulu kali ini. Sekarang aku mau benerin laptop. Laptop dokter ini gak parah rusaknya. Make bisa jual lagi. Besok keluar. Aku coba masuk sistem kamera kota. Dia aksi kipas wajibnya lebih gampang. Tenang aja. Kata Suya jago banget soal teknologi. Urusan ini serahin aja sama dia. Baik, gak apa. Istirahat dulu. Besok ada urusan penting. Ini lagi sekota ada yang sebar. Waktunya pas. Data virtual. Jalan kaki ambil. Tepat waktu. Mau ngapain sih? Jalan kaki doang bisa bunuh tanpa sempurna. Gak mungkin kan? Yang kepikiran cuma, jalan terus nusuk target tiba-tiba. Cara kayak gitu gak bisa. Bunuh terang-terangan gitu. Langsung ketahuan. Iya tau. Udah beli. Gawat banget sih. Bam ini. Jalan gak lihat-lihat. Maaf ya bro. Dan selebar ini. Masih aja nabrak gue biar puas. Nabrak gue tiba-tiba. Gue rusak gimana? Target hunter muncul. Iya. Aku hampir apa ya? Gue lagi ngomong sama lo. Kamu tak apa? Astaga! Gak lihat jalan. Gila apa? Bisa nyetir gak sih? Parah banget. Bukan gue. Gak ada hubungannya sama gue. Ibu mah. Mati di jalan pusat Tijuana. Kekuatan berbaju aktif. Akan umumkan info pemulihan. Tim secara tak langsung habisin bidak Blue Gema adalah bidak General Gue Chiang. Tidak General Gulci yang ketahuan secepat ini. Kayaknya habis dapat duit ini, aku harus mulai bergerak. Bagus banget. Bidak General gue Chiang. Menyuruh satu bidak prajurit. Sampai kau notasnya. Jangan sampai bidak General gue Chiang kabur dari peta ini. Selidiki semua orang terkait di sini sekarang. Kematian bidak prajurit ini gak sia-sia. Keren banget. Bos, tapi itu gimana caranya? Cuma jalan lewat trotoar. Nggak sengaja nabrak orang virtual. Sisanya sih tinggal untung-untungan aja. Bagaimanapun juga, kamu kan udah berhasil singkirin tim Blue Gema. Terus sekarang kita mau lanjut nyari pion lain di map Meksiko? Semakin lama pertandingan ini, kemungkinan kita ketemu pion lain makin besar. Soalnya makin lama waktunya, situasi pertandingan ini bakal makin ribet. Iya. Hari ini aku udah mulai duluan. Kayaknya nggak lama lagi. Kabar makin pion dari gue lain. Bakal banyak berdatangan. Pemain Thomas kereta api tereliminasi di New York. Identitasnya adalah pion meriam Guild Singa Merah. Pemain putar sihir tereliminasi di kota Linhai. Identitasnya adalah pion benteng Guild Gema. Pemain harta karunku tereliminasi di London. Identitasnya adalah pion meriam Guild Lang. Pemain ZZZ tereliminasi di New York. Identitasnya adalah pion benteng Guild Gema. Serius nih? Secepat ini mereka udah tereliminasi? Karena total pemakaian pion sudah mencapai 5 orang. Sekarang papan peringkat pemburu dibuka. Pemain pertama yang membunuh pion. Posisinya akan disiarkan ke seluruh arena setiap setengah jam. Peringkat selanjutnya berdasarkan jumlah korban. Peringkat pertama berhak melihat posisi semua pion. Sekarang para pemain, bertahanlah sekuat naga. Berikut urutan pembunuhan. Pertama, waktu aksi pukul 8.56. Kedua, Zeus, waktu aksi pukul 9.30. Ketiga, Austadin, waktu aksi pukul 9.35. Sebagai orang pertama yang memburu pion, posisimu akan disiarkan ke seluruh arena setengah jam lagi. Aturan baru akhirnya muncul juga. Aduh, gawat. Skip setengah jam posisinya disiarkan. Ini jelas banget ngejar bos dong. Iya. Peringkat selanjutnya baru berdasarkan jumlah pion yang dibunuh.
Kecuali pemain lain bunuh pion lebih banyak dari M. Kalau nggak posisinya bakal terus disiarkan. Bagus juga. Aku dikasih posisi semua pion. Perburuan kali ini bisa dimulai. Tunggu dulu. Sekarang di dalam game, aku udah berhasil membawa jaringan build Gemma. Kalau aku tekan enter, sistem mereka bakal lumpuh setelah jam. Dewa M, aku juga siap jadi umpan. Wah, mantap. Kalian berdua benar-benar umpan terbaik tahun ini. Buat jadikan kasih kun vela banget. Bukan kalian gulung dengan. Begitu posisiku terbuka, identitas palsuku kayaknya juga bakal ketahuan. Rumah ini juga nggak bisa ditempatin lagi. Kalian bersihin barang-barang. Cari tempat lain bahas huni. Tunggu kabar dari aku. Tunggu. Terus kita ketemu lagi di mana? Dalam 4 jam. Kita harus di dekatmu minimal 10 menit. Kalau nggak ketemu, posisi kita juga bakal terbuka. Santai aja. Kalian sembunyi di mana aja. Dalam tempat yang aku pasti nemuin kalian. Sistem bilang bakal nunjukin posisi semua pion, tapi nggak bilang bakal nunjukin nama pionnya. Kalau bos mau cari kita pakai fitur itu, kayaknya agak susah. Tenang. Kalau jodoh pasti ketemu. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat. Sekarang kamu wakili seluruh gue Ciang. Jadi jangan lengah. Tenang. Aku nggak bakal mati. Lagian kalau aku mati sekali, masih ada kalian buat membandingkan. Takut apaan? Lebih baik kamu mati sama sekali. Amin. Tempat paling bahaya, justru tempat lain teman. Setelah koordinat terbuka, makin ke tempat sepi, makin gampang ketangkep. Kalau gitu, aku main-main di sini aja sama mereka. Tim ini lagi posisinya bakal diumumkan. Kok bos tenggelung kabur juga? Jangan-jangan dia mau main kucing-kucingan. Sama para guardian guild Gemma di tengah kota? Emang bisa main kucing-kucingan di tengah kota? Sandera orang? Itu semua cuma orang virtual. Sandera orang virtual juga percuma kan? Koordinat posisi pemain M adalah lintang 32 derajat 32 menit utara, buyur 117 derajat 01 menit barat. Cepat! M ada di map Tijuana. Cepat-cepat, tangkap dia sekarang. Kalau udah dikasih koordinat masih lolos juga. Kalian siap-siap aja angkat kaki. Sistem, bagaimana cara paling mudah keluar dari kepungan? Pukul 16.05.30, taruh dompet di saku jaket luar. Pukul 16.05.40, perlahan angkat kopi dan minum. Pukul 16.05.50, santai tunggu lampu hijau di persimpangan. Buat 2 detik bisa lepas dari kepungan. Bagus, waktunya pas. Tinggal 1 menit lagi rencananya dimulai. Kalau begitu, pertunjukannya dimulai. Mau mulai nih. Si M mau pamer aksi lagi. M taruh dompet di saku belakang celana. Ada maksud khusus kah? Aku cuma tahu dompetnya dari kulit ikan hiu. Makasih. Tapi apa hubungannya sama kabur? Gag apalah mereka. Itu kan malah menyerahkan diri. Ma, orang kaya yang aku temui tadi malam itu dia. Kalau kita bisa ambil dompet orang itu, setidaknya setahun biaya hidup aman. Oke, kau tunggu di sini. Begitu aku dapat dompetnya, langsung lari ke arahmu. Kalau dia berani kejar, aku kasih dia pelajaran. Jadi M sengaja supaya 2 orang itu curi dompetnya. Tapi apa tujuannya? Aduh, bingung nih. Mikir apa sih? Sistem game lacak orangnya, bukan dompetnya. Target mendekat. Semua siaga. Ini orang yang mau tangkap aku ya. Dia taruh dompet di belakang. Jadi aku ambil saja. Dapat. Koordinat cocok. Ya, M ada di sini. 2 orang. 1 cuek, bodoh amat. 1 muka polos, jelas orang biasa. Sembunyi-sembunyi, panik, gak berani tatap mata kita. Dia pasti M. Kawan-kawan, dia M. Apa-apaan? Ketapa! Jangan lari, berhenti. Lari dong, lari. Si M yang terkenal, cuma gitu doang. Lepaskan aku. Ayah banget. Sayang. Tidak. Tidak. Astaga. Mental baja banget. Manfaatkan rasa tegang dan takut di mata si pencuri. Biar penjaga guild Gemma otomatis mikir. Dia orang yang mau kabur dari tangkapan. Bukan cuma itu. Pasukan penjaga di belakangnya.
Dia bisa lewat santai depan mata mereka. Kalian habis. Muamang. Orang guild Jema senang terlalu cepat. Cuma pastikan titik merah gak gerak. Tapi lupa cek koordinatnya. M lolos. Seorang sendiri udah. Aduh, secepat ini tangkap jagoan legendaris. Wajarlah senang. Jadi gak perhatiin detail. Salah bang. Aku bukan M beneran. Aku cuma pencuri yang mau cari untung bang. Sialan. Tadi siapa yang pimpin? Koordinat yang sekarang masih tergerak. Ingat tak perlu salah. Aku bilang juga masa siapa itu pikan A. Ternyata palsu. Aku ingat waktu itu di samping si pencuri. Ada cowok kumisan. Itu yang M asli. Kita biarkan M lolos di depan mata. Sekarang game nanti jalan langsung. Cepat. Semua orang kejar ke arah M kabur. Pakai cara apapun. Carikan dia. Bos Dandan, kereta akan tiba. Terdeteksi ada bidah khusus mendekat. Sistem, cari identitas 2 orang ini. Baladov, bidak mayam guild singa merah. Modesi, bidak pion guild Jema. Pas datang, jadi gak usah cari kalian satu-satu. Sistem, bagaimana lepas dari orang yang ikutin aku dan tenang berdua sama Suya selama 10 menit. Ni khusus, kemudian kena di petang cikuk nu. Langsung lihat rencana 3 kali sudah habis. Mulai sekarang, sistem akan beri rencana bentuk kotak misteri. Kotak misteri? Tadinya mikir sistem kasih rencana langsung. Sayang kalau gak dipakai. Anda bisa pilih rencana sesuka hati. Tapi rencana yang dipilih bisa lancar atau tidak seperti sebelumnya. Tergantung eksekusi pemain. Tiap peta ada 3 kali kesempatan langsung lihat rencana. Berarti nasib tetap di tangan sendiri. Aku pilih C. Seragam biru. Harusnya dia orangnya. Kalau dipikir lagi, kerenungan kali ini lumayan bagus. Cukup pepuk 2 kali. Kalau rencana sistem diikuti dengan ketat, seharusnya bisa berhasil. Lagi ngapain? Hati-hati jalan. Dia lagi ngapain? Menepuk punggung orang lewat 2 kali. Ini foreshadowing ya. Aku cek. Orang itu operator kereta. Masa operator kereta naik di tengah jalan? Jangan-jangan dia operator magang? Kamera di sana. Senyum ke kamera. Lalu langkah berikutnya. Hehe. 2 bidak guild Jema mau bunuh aku. Kalian terlalu percaya diri. 2 menit. Aku akan hajar kalian dalam 2 menit. Kalian siap? Kenapa ini? Lagu yang mati. Kenapa begitu kita langsung mati lampu? Ini Ling. Dia meretas jaringan peta Meksiko dalam game. Bikin stasiun kereta mati lampu. Jangan-jangan waktu M nemu ke kamera tadi. Dia lagi mungkin masih rencana sama Ling. Tentu di sini juga sudah diperhitungkan sama sa. Tapi buat apa? Masih pengertian. Gajian yang itu bisa paksa hentikan kita. Cepat. Isah jalur. Tim satu dia kita. Tim melindungi bidang spesial buat kita. Sekarang sistem sudah berhenti umumkan koordinat M. Aku telah melindungi kita ya. Kita Guild Jema hampir sampai ke sini. Kami lindungi kamu. Kalian ini mau bunuh aku ya? Sialan si M. Mau tahan aku dengan cara ini? Kalau ketahuan Guardian, aku langsung mati. Tidak, aku harus gak pergi dari sini. Biar aku terangi. Baru bisa lihat. Bos, sudah dipastikan 2 bidak yang ikut M. Cepat kasih aku mereka. Perhatian pemain di lokasi. Ciri-ciri 2 bidak sudah dikirim. Salah satunya pakai rompi hitam dan topi. Gawat. Kamu sial. Pemain Modesi tereliminasi dalam sebuah hand. Identitasnya adalah bidak pion Guild Jema. Kemampuan khusus bidak pion aktif. Yang bunuh Modeksi adalah bidak Raja Guild Chiang. Bidak Raja Guild Chiang. M adalah bidak Raja Guild Chiang. Tim yang kejar kereta cepat balik. Kita satunya di mana? M masih di stasiun. Jangan biarkan M bunuh bidak kita lagi. Mengapa kalian ke sini? Pusat komando kirim kiri bidak kedua. Jaket hitam. Pria tinggi 2 meter ke atas. Di sana. Dia kabur. Bukannya kau identitas bidak ketahuan Guardian Guild lain dengan cara apapun. Langsung mati. Bidak spesial ketemu Guardian Guild lain.
Sudah ada bukti kontak. Pusat komando guild atau info dari sistem tentang bidat tidak bisa jadi bukti konkret. Jadi, kalau mau buktikan Baladov adalah bidak, Guardian harus cari bukti sendiri. Info dan sistem pusat komando tidak sah. Jadi ini permainan informasi. Aturan tidak boleh ketemu bidat guild sendiri. Guardian guild Gemma tidak tahu. Kematian Modeksi membuat mereka salah kira M masih di stasiun. Meskipun M berhasil kabur dari stasiun, tapi selanjutnya dia akan hadapi krisis lebih besar. Mak juga, identitasnya sebagai bidat raja sudah terbuka. Benar. Bodoh. Masih kejar kita itu ke apa? Lalu, Prioritas utama sekarang apapun caranya. Bunuh M. Kaksuya, M tahu dari mana kita lagi lihat monitor? Padahal waktu itu kamu baru masuk sistemnya. Oh, imitasi si Afik Sembaya. Entah bagaimana caranya, tapi dia kabur ke stasiun ini. Pasti sudah tahu kita akan sembunyi di sini. Pokoknya, dia itu sangat nekat. Suka benar-benar fasih kembarannya. Suka pamer, bikin penasaran, dan cok banget. Seluruh badannya buah berantakan, tapi rambutnya harus rapi. Ini sih benar-benar satu orang. Ayo, Kita temui M. Baik. Buktian punya. Cepat! Kalau kalian tidak buka pintu kereta ini, begitu aku jebol pintunya, hal mengerikan akan terjadi. Buka pintunya. Habis sudah. Buka pintu juga mati. Tidak buka juga mati. Bagaimana ini? Perasaan ini. Aino, kenapa? Tidak tahu. Jantungku berdebar kencang. Membuatku agak. Aino. Kereta rem. Para penumpang, kereta sudah sampai. Mohon ambil barang bawaan Anda. Ternyata inilah gunanya mengetuk pintu. Bagaimana? Pas kan? pas banget. Bos M hebat sekali. Sudah pasti. Hahaha. Ayo, sudah selesai di sini. Sekarang kita langsung ke peta New York. Kita tidak cari bidang spesial lagi di peta Meksiko. Sebagai bidang spesial, aku dibatasi ke tingkat S. Melawan Guardian tingkat B secara langsung, kita tidak ada peluang menang. Apalagi identitas Raja M sudah terbongkar. Sistem akan melaporkan posisinya setiap setengah jam. Situasi sekarang sangat tidak menguntungkan bagi guild Ciang kita. Untuk membalik keadaan, kita harus cepat menemukan Raja dari guild lain. Begitu Raja mati, semua pemain guild akan otomatis mati. Tenang, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Cara apa? Sampai di New York, kau akan tahu. Kau tetap di sini. 5 menit lagi, posisiku akan dilaporkan. Aku pergi dulu bawa Yao. Perisainya sekarang akan berguna. Bagus, Ai. Jimat kecil akhirnya berguna. Nanti saat keluar beraksi, pakai earphone. Aku akan berkomunikasi denganmu lewat earphone. Earphone? Tidak usah, nanti lihat mata saja untuk beraksi. Komunikasi lewat mata? Kita sepertinya belum kompak sampai bisa komunikasi lewat mata. Baiklah, kalau begitu kita berpisah dulu. Nanti bertemu di hotel. Tidak masalah. Posisi M saat ini 74 derajat 00, 40 derajat 43. Bagus sekali. Raja pedang kita, El Sharon, juga di New York. M bersiaplah mati. Kekuatan Raja Pedang meskipun dilemahkan ke tingkat F, tetap tak terkalahkan di tingkat yang sama. Benar-benar. Dalam pertarungan, Raja Pedang bisa hajar 10 M. Lihat, itu Alsharen. Bahkan dari belakang saja sungguh. Raja Pedang terluka. Raja Pedang, luka parah, kehilangan jantung, tubuh hancur total. Penyebabnya, nekat menerobos markas rahasia super besar Guild Elang mencoba mencuri satu armor perak. Markas rahasia super besar. Armor perak. Ternyata inilah kartu truf sesungguhnya Guild Elang. Dengan armor di tangan, M tidak mungkin kabulkan. Sepertinya Guild Elang bertahun-tahun ini di dalam ruang telah dapat banyak barang bagus. Bos M, sekarang bagaimana? Kabur? Untuk apa kabur?
Guild Elang menyebar 20 bidak di peta New York, tapi sepertinya bidak-bidak ini tidak berniat melawanku. Dan sekarang bidak terdekat dariku ada di sebelah kiriku 1000 meter bergerak ke kiri dan kanan. Menarik sekali. Melihatku tapi tidak berani kabur. Sistem, bagaimana bisa sampai dengan aman ke bidak ini dan membunuhnya dengan sempurna? 1. Tersenyum dan melambai ke kamera, lalu dalam 10 menit bawa Yao Yao ke lantai atas gedung Weston. 2. Sebelum buka pintu lantai atas, minta Yao Yao gunakan skill menempel. 3. Masuk lalu hitung 2 detik, tunduk ambil batu segi 8 di lantai, lempar di jantung kiri orang yang datang. 4. Terakhir jatuhkan dia dengan 1 jari. Geo ah? Bidak ini seberapa lemah sih? Ngapain tuh? Sekarang kabur baru benar. Kok malah melanggai ke pesawat musuh? Kalau dikepung pasukan mekanik Guild Elang, bahaya. Lapor, M sudah ditemukan. Minta izin M. Ada apa? Episode 59. Lemah banget. Adegan ini kok rasanya familiar ya? Itu Lin. M lagi paling. Iya, kita lupa sama Ring. Dia teknologis level A+. Tapi Link aku dan turunin jadi level F. Dia bisa lawan pasukan sebanyak ini. Di depan aku, kalian berani pakai mainan ini. Terima kasih aku udah bebasin kualitas teknologi. Aku bebas sekarang. Sialan. Gawat. Pasukan kita semua lepas kendali. Sial! Kita lebih dari 300 teknologis kalau sama Ling sendirian. Ini bikin malu banget. Tenang aja. Dia jual efek sekarang. Gak mungkin dia bisa ubah program inti mecha ini. Jadi dia gak bisa hancurin pasukan mekanik kita. Sendirian cuma pakai komputer biasa. Mau lawan 300 teknologis. Itu cuma mimpi. Gak ada pilihan. Kekuatan aku udah berhasil di level S, jadi harus pakai keyboard jadul lagi sebagai senjata. Semakin lama aku tahan, M dan yang lain makin aman. Apapun yang terjadi, Turnamen 4 faksi ini harus menang. Ikut aku. Oke. Yoyo, kamu punya skill buat nempel di kepala? Ayo, coba nempel aku. Asyik. M akhirnya mau pasang aksesoris kecil. Ini skill yang bisa perkuat pelindung. Dilihat dari efeknya, kayaknya kuat banget. Tara ah, aksesoris kecil terpasang. Nanti pasti bisa buat nahan serangan. Bos, skill aku ini ada pelindung super. Pelindung ini bisa tahan semua jenis damage. Kalau pelindungnya pecah, kita bakal pisah lagi. Selama pelindung ini ada, cuma bos yang bisa lihat Yao Yao. Yang lain gak bisa. Bagus. Lumayan hebat juga. Nanti kita coba seberapa ampuh. Hah? Coba seberapa ampuh? Kok aku jadi ada firasat buruk ya? Percaya aku aja. Baik kata. Duel antara M dan Raja Pedang akhirnya dimulai. Menurut kalian yang sama Raja Pedang, siapa yang lebih unggul? Jelas Raja Pedang lah. Meski dia luka parah, kekuatannya turun dari level F. Tapi dia ranking 9 di Space. Dari segi pengalaman kekuatan. Jelas dia lebih hebat. belum tentu. Akhir-akhir ini di Space muncul M. Orang itu kayak cat hidup. Raja Pedang yang luka lawan dia bakal susah. Oh, batu? Sesuai petunjuk sistem ketiga. Mati kau! Meski Raja Pedang turun ke level F, tebasan ini bisa bunuh yang level A. M bakal tamat. Berarti yang tak langsung gugur. Usaha Link jadi sia-sia. Ini! Aksesoris kecil ini dipegang Ponan! Nyawa aku ditukar nyawa bidak inti Guild Qiang. Sepadan! Apa? Pelindung Yao pecah. Lumayan juga kekuatannya. Tapi secara keseluruhan masih terlalu lemah. Sialan! Masa bisa begini? Pedang terkuat Raja Pedang jelas kena kepala M. Gila, kepalanya terbuat dari apa? Sekeras itu. Ternyata dia manfaatin aturan khusus bidak kuda.
aturan khusus bidak kuda? Di catur Cina, bidak kuda punya aturan khusus sendiri. Namanya kaki kuda. Kalau ada bidak lain di posisi tertentu, menghalangi arah geraknya, dia gak bisa bergerak ke beberapa tempat. Bidak kuda di space juga aturannya mirip. Kalau bidak menghalangi kuda di posisi tertentu, serangan kuda jadi gak berlaku. Makanya dari awal, dia nunduk ambil batu itu. Hei, saya makan dia gak akut salah nebak aturan bidak kuda? Pakai cara paling berisiko sekaligus paling aman ngalahin air salon. Itu gaya M banget. Kalau dia gak nekat, namanya bukan M. Baru pertama kali ketemu, langsung hebat identitas lawan. Kaki kuda bisa diblokir, ada bidak di posisi tertentu yang bisa menghalangi gerakan kuda. Kuda yang terblokir serangannya jadi nggak efektif. Apa? Beneran gitu? Jagoan memang jagoan, semua sudah dia perhitungkan. Langkah berikutnya adalah mecha. Meski sekarang Suya mengendalikan pasukan mekanik itu pakai laptop, tapi dengan kekuatannya yang masih level F, kayaknya dia nggak bisa tahan lama. Kita harus cepat balik. Gawat nih. Mikir cepat intensitas tinggi, las mati kode dengan kecepatan maksimal. Kedua tanganku udah nggak bisa gerak. Anda lawan terkuat yang pernah kami hadapi. Sayang sekali, pada akhirnya kami yang menang. Sialan! Nggak bisa gerak. Tangan udah bener-bener mati rasa. Udah maksimal. Sisanya cuma bisa andalkan M dan yang lain. Tapi ngomong-ngomong, M itu beneran su MU apa enggak ya? Belum sempat aku tes dia. Aku udah mau tamat. Lokasi Ling sudah ditemukan di Hotel Miko. Tangkap Ling duluan, dia sangat berharga. Setelah Ling tertangkap, 30 menit kemudian tangkap M. Perhatian semua pemain guild di map. Lokasi Ling sudah ditemukan. Misi utama sekarang tangkap Ling. Koordinat sudah dikirim. Siap. Semua anggota tim perhatian menuju koordinat Ling. Siap. Sepertinya lokasi Suya udah ketahuan sama mereka. Kalau nunggu aku sama Yao lari balik, kelamaan, udah telat. Sistem, bagaimana cara tercepat selamatkan Suya dan tabur dengan aman? 1. Di sebelahmu ada mobil sedan hitam plat VN8308, rebut mobilnya. 2. Setelah dapat mobilnya, dalam 1 menit naikkan ke kecepatan maksimal. Oh, 1 menit 20 detik kemudian, kamu akan sampai di depan hotel. Di sana ada tanjakan landai. Pakai mobil itu meluncur ke atas. 2 menit kemudian, sampai di parkir basement, bersembunyi di dalam mobil plat FCT8888. tanjakan landai, sedan hitam. Kalau nggak salah kamar Suya di lantai 3. Gila, sedekat ini. Sistem, kamu nggak lagi bertanda kan? Sistem tidak bercanda. Jadi aku harus bawa mobil dari atap hotel langsung terbang ke kamar Suya. Kalau pas terbang ada yang salah, langsung remuk dong. Sudahlah, gak usah dipikir. Waktu mendesak, selamatkan kakak dulu yang penting. Bos, kita bukannya mau balik ke hotel? Ini ngapain? Ling sekarang dalam bahaya. Kakak Ling. Nanti di mobil biar Yao nenggal aja. Perisainya pasti bisa nahan benturan kecelakaan. Asal nggak mati, pensiunannya bisa jalan. Yao, bagaimana plat ya? Wah, Kenceng banget. Gila, mobil baruku mana? Siapa yang nyolong mobil gue? Wah, Ini jalan raya bukan sirkuit balap. Kamu gila ya? Sialan, orang virtual ini suka banget ganggu kita. Nyusahin. Ini pasti Space sengaja buat naikin rating live stream. Kasih tantangan buat guild kita. Cepat kirim polisi virtual buat urus kecelakaan ini. Tangkap Ling baru prioritas kita. Siap. kita mau kemana sih? sentai. Yo, cepat, ada perisai. Skill belum bisa dipakai. Masih 30 detik lagi. 30 detik, cuma bisa dicoba deh. Yao, pejamin mata. Supir handal mau bawa kamu terbang. Nah itu pas ada papan ngirim, Rongo. Markas, tim sudah menemukan tempat persembunyian Ling. Mobil? Ya Tuhan, mobilnya
Mobilnya langsung terbang ke lantai 3. Yao Yao, skill udah siap belum? Pertahanan. Apa aku sampai dengan halusinasi gerakan capek? Kok bisa dengar suara deru mobil balap di lantai 3? Kalian kok balik? Selagi pasukan mekanik itu belum datang, kalian cepat kabur dari Meteor. Jangan sia-siakan usahaku.